Man arofa nafsahu fakod arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya akan mengenal Rabbnya. Maka kenalilah wahyu panca gaib sebaik kita mengenali lekuk tubuh kita sendiri. Para kadang ginasiku sekalian, sebaik-baiknya pelajaran adalah pelajaran yang telah kita mengerti maksudnya dan kita pahami tujuannya. Jadi terkesan tidak lucu jika kita laku murni menuju suci tapi kita tidak mengerti, tidak memahami, tidak mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib dan wahyu panca laku. Banyak saudara dan saudari kita yang menolak wahyu panca laku dan menganggap sesat wahyu panca gaib itu dikarenakan mereka tidak mengerti dan tidak memahami apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib dan wahyu panca laku. Di ratusan artikel dan video, saya selalu memperkenalkan tentang apa dan bagaimana wahyu panca gaib dan wahyu panca laku. Namun, saya perhatikan hanya ada sedikit yang berhasil merekamnya. Artinya, ada banyak yang tidak mengerti dan tidak memahami serta tidak mengetahui tentang apa dan bagaimana wahyu panca gaib dan wahyu panca laku itu. Dan di kesempatan kali ini saya akan mengulangi sekali lagi tanpa bosan dan jenuh, apalagi kapok. Karena menguraikan hidup bagi saya bukan suatu hal yang membosankan, apalagi merugikan. Para kadang ginasiku sekalian, di ratusan artikel dan video, saya mengabarkan bahwa wahyu panca gaib itu adalah sedulur papat kelima pancernya kita sendiri, yang selama ini menjadikan kita bisa bekerja, beragama, beribadah, berdoa, berkeluarga, makan, minum, tidur, bicara, mikir, dan lain-lain. Wahyu panca gaib terdiri dari kunci, pauling, asmo, mijil, dan singkir. Kunci adalah mutmainah, pauling adalah alwamah, asmo sejati adalah pancer, mijil adalah amarah, singkir adalah subiyah. Yang jika kelimanya ini menyatu menjadi satu atau manunggal, tersebut sebagai Romo atau Rama atau Gusti. Romo atau Rama artinya roso atau rasa manunggal, atau satu rasa maksudnya. Semua dan segala rasa menjadi satu rasa, yaitu tentram. Gusti artinya guru sejati atau sejatinya guru. Maksudnya pembimbing yang sebenar-benarnya, yaitu hidup atau ruh suci. Sebelum bertobat atau berkehendak untuk manunggal, atau sebelum berniat untuk manunggal atau bersatu menjadi satu kesatuan, sesuatu yang ada di dalam diri kita yang seumur hidup kita menjadikan kita bisa bekerja, beragama, beribadah, berdoa, berkeluarga, makan, minum, tidur, bicara, mikir, dan lain-lain, itu tersebut sebagai sedulur papat kalima pancer, yaitu mutmainah, alwamah, pancer, amarah, dan subiyah. Karena mereka belum bersatu, artinya masing-masing masih memiliki kepentingan sendiri-sendiri yang berbeda pula. Setelah bertaubat atau setelah berkehendak untuk manunggal atau berniat untuk manunggal atau bersatu menjadi satu kesatuan, maka sesuatu yang ada di dalam diri kita yang seumur hidup kita menjadikan kita bisa bekerja, beragama, beribadah, berdoa, berkeluarga, makan, minum, tidur, bicara, mikir, dan lain-lain sebagainya, tersebut sebagai sedulur papat kelima pancer, yaitu mutmainah, alwamah, pancer, amarah, dan subiyah, berubah menjadi wahyu panca gaib, tersebut sebagai kunci, pauling, asmo, mijil, dan singkir. Dan setelah
dilakukan patrapnya, maksudnya bukan cuma hanya niat tok, melainkan benar-benar dilakukan niatnya tersebut, taubatnya tersebut. Maka wahyu pancagaib yang terdiri dari 5 sabda, yaitu kunci, paweling, asmo, mijil, dan singkir, berubah menjadi kunci. Artinya kumpul nunggal suci, maksudnya satu rasa dan perasaan serta tujuan, yaitu ketentraman yang sempurna di dunia dan akhirat, tersebut sebagai Romo atau hidup atau Gusti. Sebelum berhasil dimanunggalkan atau disatukan menjadi satu kesatuan, wahyu pancagaib yang terdiri dari 5 sabda tersebut sebagai kunci, paweling, asmo, mijil, dan singkir ini masing-masing memiliki sifat dan sikap bawaan dari Maha Suci Hidup sendiri-sendiri. Tersebut wahyu pancalaku, yaitu 1. Pasrah kepada Maha Suci Hidup. 2. Menerima keputusan Maha Suci Hidup. 3. Mempersilahkan kuasa Maha Suci Hidup. 4. Merasakan kenyataan Maha Suci Hidup. Dan yang 5, menebar cinta kasih sayang Maha Suci Hidup. Sedangkan sikapnya adalah 1. Manembahing kawula Gusti. 2. Manunggaling kawula Gusti. 3. Leburing kawula Gusti. 4. Sampurnaning kawula Gusti. Dan yang 5, sampurnaning patilan urip. Hanya dengan menggunakan sifat dan sikap aslinya sendiri inilah kita bisa memanunggalkan atau menyatukan mereka berlima agar supaya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, tersebut Romo atau Gusti, yang selama ini menjadi satria paningit, artinya bersembunyi di balik kemanusiaan kita selama ini. Nah, dengan ilmu pengertian dan pemahaman serta pengetahuan yang saya kabarkan tanpa tedeng aling-aling melalui ratusan artikel dan video saya di internet ini, kita bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa mengetahui lebih mudah dalam mengenali wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, sebaik kita mengenal lekuk tubuh kita sendiri. Sehingganya kita tidak cuma mengenal tubuh kita saja, tapi juga mengenal isinya tubuh kita, yaitu wahyu pancagaib, dan sifat sikapnya yaitu wahyu pancalaku. Bahan untuk mengenalnya kan sudah saya kabarkan melalui ratusan artikel dan video saya di internet yang tanpa tedeng aling-aling. Jadi tinggal praktek saja kan. Lawang kalau diumpamakan mau mengolah masakan, bahannya sudah ada, alatnya sudah ada, resepnya sudah ada, caranya sudah ada. Selanjutnya apa kalau bukan praktek? Sudah ya Pak Web, sudah mengerti, sudah paham, sudah tahu, dan sudah praktek, tapi belum bisa, bagaimana tuh Pak Web? Tidak mungkin. Saya katakan tidak mungkin, tidak bisa. Lah di sabda sendiri sulit, berat, tidak bisa, ya jadi sulit beneran, jadi berat beneran, jadi tidak bisa beneran. Para kadang kinasiku sekalian, wahyu pancagaib dan sifat sikapnya wahyu pancagaib, yaitu wahyu pancalaku, yang tak lain dan tak bukan adalah isinya tubuh atau raga kita sendiri ini, itu soal hati, tentang rasa, tentang isi hati, bukan yang lain. Jadi dibutuhkan kesadaran yang sadar untuk merengkuhnya. Bukankah tentang sadar dan kesadaran ini juga teramat sering saya kabarkan di artikel dan video saya di internet? Panjenengan terburu-buru menyimpulkan sih, tidak dicerna dulu dengan penghayatan belajar. Jadinya yang muncul bukan kesadaran yang sadar, melainkan ego, arogan, pamrih kita ketika menyimaknya. Yang dimaksud rasa itu yang seperti apa tuh Pak Web? Apa tidak sama dengan rasa? Ya bedalah. Rasa itu banyak macamnya. Contoh, rasa pahit, manis, getir, ampang, sepet, tawar, lezat, enak, tidak enak, dan lain-lain. Itu rasa. Kalau rasa itu hanya satu, yaitu
Pahit ya tidak apa-apa, manis ya tidak apa-apa, getir ya tidak apa-apa, tidak apa-apa pun tidak apa-apa. Itu rasa yang saya maksud. Loh, berarti yang dimaksud rasa itu adalah tidak terkontaminasinya rasa itu sendiri ya Pak Web. Ya iyalah, masa iya dong? Aku rak popo, itu loh rasa. Lah kalau kesadaran yang sadar itu yang bagaimana sih Pak Web? Kesadaran yang sadar, ketika kita kebelet pipis itu namanya sadar kan? Ketika kita kebelet pipis itu namanya sadar. Ketika kita bisa merasakan kebelet pipis itu adalah sadar. Ketika kita sadar bahwa kita sedang kebelet pipis, secara otomatis kesadaran akan muncul, akan timbul dengan sendirinya. Buktinya, ketika kita terasa kebelet pipis, pikiran dan hati kita atau perasaan dan rasa kita langsung aktif. Tengok ke kanan, ke kiri, mencari-cari tempat yang aman dan nyaman untuk pipis, ya tidak? Nah, di sini tinggal kesadarannya sadar apa tidak. Kalau kesadarannya sadar, pasti mencari toilet atau tempat yang aman dan nyaman untuk melakukan praktek pipis. Namun jika kesadarannya tidak sadar, jangankan pipis di pinggir jalan, pipis di celana pun jadi. Dan tenang. Bisa dimengerti dan dipahami tentang kesadaran yang sadar kan? Gampang, lawang cuma begitu. Ketika Patrap Semedi mengibadahkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya, wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku, gunakan rasa kesadaran kita yang sadar. Jangan menggunakan fokus, jangan dengan fokus, jangan dengan konsentrasi, apalagi berusaha nyingkirin pikiran, berupaya nenangin hati dan lain-lainnya. Jangan. Tidak perlu neko-neko, tidak usah macem-macem, semacam saja, yaitu menggunakan rasa kesadaran kita yang sadar, dan secara otomatis semuanya akan kita peroleh. Sederhana kan? Lah tidak disebut sederhana dan gampang gimana? Tidak perlu puasa atau tirakat, apalagi bertapa. Tidak perlu menyediakan ube rampe dalam bentuk sesaji apapun. Gratis pula. Cukup dengan rasa kesadaran yang sadar, sang empunya akan menuntun kita. Kalau yang menuntun adalah sang empunya itu sendiri, guru sejati itu sendiri, Romo itu sendiri, apa masih ada sulit, sesat, salah, dan mustahil? Ayo. Cukup kita sadari saja dengan rasa kesadaran kita yang sadar. Mulai dari awal hingga akhir Patrap, gerakannya, bacaannya, prosesnya, semua dan segalanya yang terjadi ketika kita Patrap Semedi mengibadahkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya. Wahyu pancagaib itu sendiri yaitu wahyu pancalaku. Terima, rasakan, hayati, nikmati, ikuti dengan rasa kesadaran yang sadar. Selesai. Sederhana kan? Gampang kan? Mudah kan? Kurang klik Pak Web. Waduh. Dan tenan. Oke. Baiklah pro kadang kinasiku sekalian. Tapi ini contoh dari saya loh ya. Kalau diibaratkan sebuah kidung, panjenengan harus punya cengkok sendiri. Jangan meniru cengkok saya. Ini hanya sekedar contoh saja. Karena yang benar, kebenaran sejati adalah cengkoknya sendiri, bukan cengkok tiruan. Oke? Dengan bahan ilmu pengertian
dan ilmu pemahaman serta ilmu pengetahuan yang sudah saya kabarkan melalui ratusan artikel dan video saya di internet, sekarang kita kan sudah sama-sama mengerti, sudah sama-sama memahami, sudah sama-sama mengetahui wahyu panca gaib dan wahyu panca laku itu apa dan bagaimana. Nah, jadi ketika kita sedang patrap kunci misalnya, jangan sampai lupa, jangan sampai lalai. Artinya kita harus ingat, harus sadar betul bahwa kunci yang sedang kita patrapkan itu adalah saudara mutmainah kita sendiri yang memiliki sifat pasrah kepada Tuhan dan mempunyai sikap manembah atau tunduk kepada Tuhan. Lalu, arahkan kesadaran kita kepada yang disebut pasrah. Jadi menyerah dan berserah dirilah ketika patrap kunci. Maksudnya jangan ada daya dan upaya dalam bentuk apapun. Pasrah dan menyerahlah. Tundukkan ego pamrih arogan kita serendah-rendahnya. Yang namanya orang pasrah, menyerah, kan begitu. Tidak ada bentuk usaha apapun selain tunduk patuh. Jika masih ada daya upaya, berarti bukan pasrah namanya, belum tunduk itu. Kalau rasa kesadaran bisa sadar, artinya bisa menyadari seluk-beluk patrap kunci ini ketika kita berlanjut ke patrap paweling. Yang tak lain dan tak bukan adalah saudara kita Aluamah yang memiliki sifat menerima apapun keputusan Maha Suci Hidup dan sikapnya adalah menunggal. Proses apapun yang terjadi ketika kita sedang patrap semedi pasti bisa menerima. Tidak ada protes, tidak ada instruksi, tidak menebak-nebak, tidak mengira-ngira, tidak berontak, tidak enak atau tidak enak atau enak, tetap tunduk pasrah. Digigit nyamuk sekalipun, ibaratnya digigit nyamuk atau pinggangnya terasa pegal pun, dengan penuh kepasrahan, dengan tetap penuh kepasrahan yang tunduk, pasti tidak kesulitan untuk berterima kasih kepada Maha Suci Hidup. Apapun itu, bagaimanapun itu, pasti bisa mudah mengucapkan terima kasih. Tidak ada penolakan, apalagi pengingkaran. Nah, karena sudah pasrah dan tunduk, apapun kejadiannya bisa menerima dengan rasa kesadaran yang sadar. Akhirnya kelima isi tubuh atau raga kita ini otomatis akan manunggal. Sehingganya ketika kita menyebut asmo sejati kita, yang tak lain dan tak bukan adalah saudara pancer kita yang memiliki sifat mempersilahkan kuasa Maha Suci Hidup dan sikapnya melebur, maka secara otomatis pula kelima isi raga atau tubuh yang sudah manunggal tadi akan dengan mudah melebur jadi satu kesatuan dengan pancernya tersebut, hidup atau Romo atau Gusti. Karena kelimanya sudah melebur menjadi satu kesatuan dengan hidup atau Romo atau Gusti, maka ketika kita mijil, yang tak lain dan tak bukan adalah saudara amarah kita sendiri yang memiliki sifat merasakan kenyataan Maha Suci Hidup dan sikapnya menyempurnakan, maka secara otomatis pula kelima isi tubuh atau raga kita yang telah melebur menjadi satu kesatuan dengan pancernya tadi langsung sempurna. Jadi sehingganya yang mijil itu bukan angan-angan, bukan angan-angan, bukan perasaan, bukan pula rasa, bukan hayalan itu dan ini, melainkan hidup itu sendiri, Romo itu sendiri, Gusti itu sendiri. Karena yang mijil itu bukan angan-angan kita, bukan perasaan kita, bukan rasa, bukan hayalan itu dan ini, melainkan hidup itu sendiri, Romo itu sendiri, Gusti itu sendiri. Sehingganya apapun dan bagaimanapun yang ada hanya kesempurnaan cinta kasih sayang yang
mewah, karena singkir adalah saudara supiah kita yang memiliki sifat menebar cinta kasih sayang maha suci hidup dan bersikap menyempurnakan patilan urip atau dunia akhirat atau hidup dan mati atau lahir dan batin sempurna. Dan kesempurnaan yang mewah dunia akhirat atau lahir batin ini bisa dinikmati hingga 7 keturunannya. Kalau sudah semua itu tapi belum dapat merasakan atau belum bisa merasakan atau belum bisa menikmati atau belum mendapatkan kesempurnaan yang mewah itu, Pak Web. Kalau sudah, tidak mungkin tidak. Saya ulangi lagi. Kalau sudah, tidak mungkin tidak. Artinya pasti dapat merasakan, pasti bisa merasakan, pasti bisa menikmati, pasti bisa mendapatkan kesempurnaan yang mewah itu. Tidak mungkin tidak. Kalau merasa sudah, namun belum mendapatkan, merasakan atau belum bisa menikmati atau belum bisa mendapatkan kesempurnaan yang mewah itu, coba introspeksi diri. Introspeksi dirilah. Karena apa yang saya kabarkan, ulang dari awal hingga akhir video ini, itu hanya untuk Putro Romo, bukan untuk selain Putro Romo. Dan Putro itu selalu digadang, selalu dikudang, selalu ditimang-timang oleh Romo sebagai kitab suci sejati, ada makna wujudnya bagi sesama makhluk hidup. Mulangre sejati ucapannya bagi sesama makhluk hidup, dan berbudi bawa laksana lakunya bagi sesama makhluk hidup. Jadi introspeksi dirilah sebagai Putro. Sudahkah kita seperti yang ditimang-timangkan oleh Romo tersebut? Kalau belum, berarti belum Putro, bukan Putro. Jadi jangan instruksi, jangan protes jikalau tidak mendapatkan kesempurnaan dunia akhirat, lahir batin yang mewah itu. Sebab karena kesempurnaan dunia akhirat, lahir batin yang mewah itu hanya untuk Putro Romo, bukan selain Putro Romo. Edan tenang. Semoga tercerahkan. Salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Baku yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, 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 tentram. Saya Wong Edan Baku ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang Moho Suci Basuki Yuwono Teguh Rahayu selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebajikan.